Saya Muhammad Arsad, mahasiswa setia Amuntai semester 6 kelas 6B non reguler. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembangunan, yang mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Jumadi SAPMT. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu di sini. Baik, saya akan memulai wawancara dengan beberapa pertanyaan. Pertama, persepsi Ibu tentang pembangunan di daerah atau pembangunan tingkat provinsi atau pembangunan nasional, bagaimana? Menurut Ibu, untuk pembangunan di daerah sudah cukup baik dan terus berkembang di berbagai bidang. Perencanaan yang baik akan terrealisasi jika hal-hal lain tidak ada kendala dan sesuai aturan. Kalau untuk perencanaan di tingkat desa kita bisa mulai dari musyawarah desa, apa saya pembangunan yang diprioritaskan yang diusulkan masyarakat dan disetujui pihak terkait dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, harapan, keinginan atau kehendak Ibu tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional pada masa sekarang maupun yang akan datang, bagaimana? Harapan Ibu ke depan agar pihak daerah atau provinsi dapat lebih memprioritaskan pembangunan sesuai kebutuhan atau usulan masyarakat juga, karena dari desa sendiri terbatas dalam melakukan pembangunan di daerah bidang yang terkait, serta mendukung potensi desa yang sedang melakukan pembangunan usaha di desa-desa. Dengan begitu sumber daya manusia di desa akan berkembang sehingga dapat mengurangi pengangguran bahkan peluang lapangan kerja. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah pendapat Ibu tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LPM, bagaimana menurut Ibu? Untuk ATHG berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM. Di sini antipasi atau tanggapan kita sebagai kepala desa melakukan pekerjaan sesuai aturan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, tidak terprovokasi unsur tertentu, apalagi sering kita temui berita hoak, serta koordinasi dengan tim keamanan Linmas Babinsa yang bertugas di desa, serta ada anggota polisi yang siap turun ke desa. Jadi di desa siap mengantisipasi hal-hal tersebut. Pertanyaan keempat, apakah sumber biaya pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional selama ini cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Sebenarnya masih kurang, namun terus ditingkatkan dengan cara berharap, apalagi untuk fasilitas infrastruktur yang rusak diutamakan agar dapat diperbaiki, serta pembangunan yang lain agar dapat segera dikerjakan. Walaupun sekarang pengurangan dana untuk penanggulangan COVID-19, pembangunan juga harus tetap dijalankan lagi. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Ibu? Menurut saya sektor yang perlu
dibanggakan atau yang ditingkatkan di desa hasil pertanian seperti padi. Pemerintah desa mendukung dengan cara pembangunan jalan usaha tani, jembatan, drainase, serta melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah dan akses menuju lokasi serta pengembangan hasil pertanian menjadi meningkat. Mungkin itu dari pendapat kalian. Oke, jadi itu wawancara yang telah disampaikan tanggapan dari Ibu sebagai narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa mewawancarai Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena telah diberi kesempatan untuk melakukan wawancara ini. Ya.